terus alatnya. Nah setelah itu harus dimasukin ke Shopee COD. Halo guys, balik lagi nih dengan saya Indra Eskom. Kali ini kita mau kasih tips rekomendasi atau kita akan review salah satu alat yang bisa membantu usaha kuliner teman-teman semua. Sekarang ini kalau teman tahu, sekarang kan banyak minuman kekinian atau makanan-makanan yang dicombine dengan es krim lebih tepatnya, entah itu soft ice cream atau hard ice cream. Kalau teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang hard ice cream dan soft ice cream, boleh lihat konten kita yang sebelum-sebelumnya. Kita udah banyak ngebahas tentang mesin-mesin es krim, tapi kapasitas usaha. Nah, banyak yang nanya, boleh dong mesin es krim nggak mahal? Rekomendasiin dong mesin-mesin yang untuk kapasitas rumahan. Nah, di depan saya ini ada mesin es krim, lebih tepatnya hard ice cream, ini yang rumahan punya. Harganya bahkan di bawah 3 juta loh teman-teman. Biasanya itu kan harga dari 10 juta, mau yang soft mau yang hard. Yang ini hanya di bawah 3 juta, 2 juta seki, 2,6, 2,7. Detailnya ntar kita kasih di deskripsi bawah ini ya. Nah, untuk tipe mesin ini kapasitas hoopernya ini kurang lebih 1,5 liter. Tapi nggak bisa ya dipakai 1,5 liter buat mesin ini. Ya idealnya mungkin 0,5 liter, maksimal 1 liter. Karena dia akan kembang. Kalau terlalu penuh nanti makin lama jadinya dan akan luber ke atas gitu. Untuk listrik mesin ini kecil banget. Ini kapasitas rumahan, listriknya juga sesuai dengan rumahan. Ini hanya kurang lebih 200 watt maksimal. Jadi kalau misalnya pas dioperasikan, kurang lebih tadi kita udah ukur itu hanya 130-140 watt. Ini seperti freezer biasa, seperti kulkas rumahan biasa. Ini ringan banget buat rumah-rumah. Terus cara pakai ini mudah. Kalau untuk tipe yang ini dia sudah ada lubangnya nih, teman-teman. Bisa lihat guys. Nah, lubangnya ini buat masukin adonan atau buat ngecicipin ini es sudah jadi atau belum. Sekilas tentang soft dan ice cream itu berbeda di tekstur. Kalau soft ice cream teksturnya itu dia nggak sekeras, suhunya pun di atas minus, jadi kurang lebih 5-6 derajat, nggak sampai minus untuk yang soft. Sedangkan yang hard itu sampai minus. Jadi kalau hard ini seperti es krim walls atau Veneta. Nah, buat teman-teman belum nyobain tuh kan Veneta sempet happening banget tuh. Itu makanan dulu itu saya waktu masih kecil, kayak masih SD, saya belum bisa makan itu karena mahal banget itu es krim. Hari ini puji syukur saya bisa ngerasain itu. Harganya 65.000 guys. 65.000 satu loyang, tapi bisa makan satu keluarga. Itu namanya hard es krim. Jadi hard es krim teksturnya agak keras, jadi ada yang creamy, ada yang keras. Atau gelato. Nah, kalau teman-teman tahu tuh gelato antara soft dan hard, itu tengah-tengah ada yang namanya gelato. Jadi gelato itu dia suhunya pastinya minus, jadi mesinnya minus, freezernya juga suhu minus 2, 4, bahkan minus 8 idealnya untuk yang gelato. Gelato itu lebih creamy, kalau hard lebih strong. Sedangkan soft lebih creamy lagi. Jadi kalau dijilat, digigit dia masih bisa lumer di mulut. Kalau hard es krim digigit suka bikin ngilu di gigi karena dingin banget. Seperti itu ya kurang lebih. Nah sekarang combine-nya banyak tuh. Yang soft di-combine, kalau temen-temen tahu namanya Mitsui MISUE itu lagi happening banget saat ini. Franchise-nya lagi bergerilya di mana-mana. Dia minuman kekinian, ada yang teh, ada yang kopi, atau mungkin Thai tea gitu kan. Terus di-combine dengan es krim. Atau kalau temen-temen tahu yang udah lama banget itu kayak di McD itu ada Cook atau KFC. Kalau McD ada McD, ada Sundays itu soft ice cream. Terus ada yang McFlurry ya. McFlurry itu juga yang di mix itu juga soft ice cream kategorinya. Terus Blister juga itu soft ice cream. Nah, kalau hard ice cream itu mirip kayak mungkin Baskin Robbins, mungkin Häagen-Dazs, itu kategori hard ice cream. Itu juga banyak sekarang dipakai di usaha di waffle, ditaruh es di atasnya. Waffle Belgia atau crepes dikasih es, itu rame banget. Semoga ini bisa jadi inspirasi tambahan buat sahabat kuliner semua. Terus untuk menggunakan hard es krim, kebetulan di depan kita ada hard es krim yang di bawah 3 juta. Kalau soft es krim itu harganya paling murah di atas 10 juta guys. Yang umumnya ya, karena dia cuma satu jenis buat usaha, nggak buat. Kalau teman-teman tahu Siska Kol itu sering bikin yang es krim rendang, es krim mie goreng, es krim sate, dan es krim apapun namanya. Untuk hiasannya aku akan taruh rendang, daun singkong, dan beberapa bulir nasi di atasnya agar terlihat betul-betul seperti es krim rasa nasi Padang. Mari kita coba!
Itu yang biasa dipakai namanya sop ice cream. Jadi sop ice cream itu cenderung ya misalnya kayak gitu, kotak, ada yang 1 rasa, yang 3 rasa. Nah, yang harganya di atas 10 juta rata-rata. Oke, untuk hot ice cream. Hot ice cream ini setelah dibikin, keluar dari mesin ini tidak langsung jadi hot ice cream ya, atau teman-teman nggak bisa langsung buat jualan. Jadi kalau hot ice cream itu mesin ini hanya ngebantu mengikat molekul dari air dan susunya dan komposisi lainnya, diikat dia satu jadi creamy. Setelah itu masukin ke freezer yang suhunya di atas -8 derajat ya, itu buat hot ice cream idealnya. Terus kalau setelah hot ice cream setelah dikeluarin seperti ini ada bowlnya untuk tipe yang ini. Nah, ini harus taruh di freezer lagi seperti yang saya sampaikan, dikeluarin masuk freezer kurang lebih 2-3 jam baru bisa dijual. Ya, paham ya? Jadi sop, gelato, hot ice cream itu berbeda. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya atau komen di bawah, atau di Instagram kita di Indra Eskom atau di Official Kon TV, atau komen langsung di bawah ini, nanti kita akan bantu jawab. Hot ice cream itu untuk tipe yang ini dia cuma cukup nyalain aja. Ya kan, ini ada timer. Jadi timer ini kurang lebih 30 menit. Kalau buat yang ini 60 menit, lebih tepatnya 1 jam. Ini nggak usah setting lagi. Kalau model ini tinggal mencet start aja. Nah, dia akan berputar di sini. Nanti di sekeliling sini akan dingin. Hanya seperti itu aja. Terus komposisinya itu memang harus susu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin hot ice cream dengan adonan, kita pernah buat juga waktu itu dengan premix khusus dari Indotara, atau teman-teman bisa combine sendiri pakai buah. Kita juga pernah bikin hot ice cream dari susu UHT atau susu fresh milk dicampur dengan gula, dicampur dengan buah-buahan, jadilah es buah fresh buat keluarga, buat dijual. Itu enak banget, bisa jadi inspirasi bisnis. Alatnya bisa pakai ini aja. Ini kurang lebih sekali produksi 1,5 liter sampai maksimal 1 liter 1 jam untuk bikin dia mengikat molekul-molekul sehingga lebih lembut. Mesin seperti ini sangat tergantung dengan tegangan. Jadi tegangan sahabat kuliner harus stabil ya. Rekomendasi di Indonesia itu 220 sampai 240. Jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu mesinnya akan bekerja dengan sangat keras dan membuat cepat rusak. Pastinya dinginnya kurang maksimal atau waktunya akan lebih panjang. Terus suhu ruangan pas kita produksi seperti ini harus sejuk. Sebisa mungkin jangan di ruang berpanas, karena kalau panas akan mengganggu, memaksa kerja kompresor sehingga dia lambat dinginnya dan mesinnya nggak tahan lama seperti itu. Hot ice cream mesinnya simple banget, buat maintenance dan bersihin juga simple dibandingin sop ice cream. Sop ice cream lebih butuh effort lebih karena setiap hari harus di cleaning ya, harus dibersihkan gitu loh. Oke, caranya gampang banget nih. Dimasukin ya bowlnya nih, asik ya. Ini kayak ini nasi rice cooker. Terus ini adukannya, dia ada katupnya dan dia ada switchnya, jadi putarnya nggak boleh salah. Nah, kunci dia. Udah, gitu, dia muter gitu. Dia ngaduk, ngeratain. Jadi deh es, kurang lebih 60 menit idealnya. Tapi kalau suhunya dingin, adonannya pun dingin, suhu ruangan dingin, tegangan bagus, mungkin 40 menit aja bisa jadi satu resep. Oke, seperti itu ya sahabat kuliner. Jadi kita udah kasih beberapa referensi usaha, mulai dari sop ice cream, gelato, hot ice cream, contoh-contoh yang kita kasih juga. Terus yang happening kita udah kasih tahu, ada yang namanya minuman mereknya Misui. Dia juga Misue ya, jadi tulisannya Misue gitu, teman-teman bisa searching, nanti kita kasih juga referensi di bawah. Terus itu dia menggunakan sop ice cream. Nah, sop ice cream itu kan investasinya lebih tinggi, makanya kita rekomendasikan coba yang hot ice cream. Jadi bisa di-combine minumannya sama, tapi es krimnya pakai hard ice cream. Menurut saya itu lebih strong karena hot ice cream tidak mudah cair seperti sop ice cream. Terus dia lebih tekstur lebih strong daripada sop ice cream yang mungkin bisa jadi inspirasi. Bahkan teman-teman bisa bikin es krim buah seperti Siska Kol. Kalau Siska Kol kan pakai sop ice cream, ya kan, dia bikin rendang, padang, segala macam. Atau teman-teman mungkin mau jadi inspirasi konten buat usaha, mau pakai hot ice cream. Nah, Siska Kol belum pernah bikin ya hot ice cream ya. Kayak mesin ini harus dikirim ke sana, terus dia coba tuh pakai hot ice cream, pakai hot ice cream rendang, sate. Mungkin kalian mau coba, silakan aja. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga menginspirasi dan pastinya sahabat kuliner harus share video ini ke semua-muanya, ke semua teman-temannya biar mereka juga tahu informasi ini. Dan semoga menjadi inspirasi dan teman-teman bisa mulai usaha sesegera mungkin. Saya Indra Eskom pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.